Bab 381 Lapar. Xiao Yuan dan Tao Lingwan memutuskan pergi ke gua. Perkataan wanita iblis itu sangatlah masuk akal. Karena giok pasif yang merupakan perwujudan pengendalian dunia pasif ini akan muncul 2 bulan ke depan, akan jauh lebih baik bagi mereka untuk menghindari pertarungan. Nona Tao Lingwan, aku sudah memberimu kesempatan untuk kembali dan mengapa kau memilih untuk tetap tinggal? Bukankah seharusnya kau sadar bahwa tempat ini sangatlah berbahaya? Xiao Yuan berkata dengan kesal, gadis iblis itu memang tidak menyerang kita, namun bukan berarti tidak ada orang sepertinya di tempat ini. Aku masih sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu. Tao Lingwan merasa sangat senang dan menerima perkataan Xiao Yuan, maafkan aku. Di sini adalah tempat di mana aku bisa menemukan semua jawaban dari segala keluhanku. Masterku bahkan mengorbankan pecahan jiwanya dan membantuku meramal masa depan. Beliau memintaku untuk tetap berada di sini sampai akhir. Xiao Yuan merasa tidak enak dengan Tao Lingwan dan dari sorot matanya yang sedih, jelas bahwa dia tidak membodohi dirinya sama sekali. Jadi leluhur Pulau Melayang milikmu sudah tiada dan sekarang kau memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang berada di dalam Pulau Melayang. Aku akan melindungimu semampuku dan mencari solusi atas keluhanmu, tapi maaf. Aku tidak sekuat orang itu dan tidak bisa menjamin hidupku sendiri, kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan tersenyum dan merasakan perasaan hangat di dalam hatinya. Biasanya mereka hanya mendekatinya karena dia memiliki gelar putra dewa dan Tao Lingwan tidak akan mau menerima mereka. Namun sekarang dia merasakan perasaan dilindungi oleh orang lain dan itu membuatnya sangat nyaman. Aku penasaran dengan Tuan Xiao. Dengan kekuatan sehebat ini mungkin Tuan bisa bersaing dengan putra dewa lainnya. Tapi nama Tuan baru kali ini aku dengar dan sepertinya Tuan tidak ingin terlalu mencolok, kata Tao Lingwan dengan jujur. Apa yang Nona katakan itu benar, tapi aku baru bergabung dengan sekte dan merupakan murid baru. Singkatnya aku berada di tempat yang asing dan kekuatanku sangat terbatas. Semakin sedikit perhatian yang tertuju ke arahku maka akan semakin baik, kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan sangat terkejut mendengar Xiao Yuan adalah murid baru, namun sekarang semuanya masuk akal. Mustahil orang yang memiliki kemampuan hebat sepertinya tidak memiliki nama. Jika ini adalah murid baru maka semuanya sangat masuk akal. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong, aku mendapatkan teknik pemurnian Yin Qi dari wanita iblis itu. Apa yang Tuan dapatkan? Tanya Tao Lingwan dengan penasaran. Aku juga mendapatkan hal yang sama denganmu dan itu adalah teknik pemurnian Yang Qi. Setelah aku mencobanya teknik ini sama sekali tidak terlalu bagus dan hanya menyaring Yang Qi di dalam tubuhku menjadi lebih murni, jawab Xiao Yuan dengan jujur. Apakah Tuan Xiao tidak marah setelah menukar nyala api ilahi milik Tuan dan mendapatkan teknik tidak berguna ini? Tanya Tao Lingwan dengan santai. Untuk apa? Itu hanya nyala api ilahi dan bukan sesuatu yang berharga. Jujur saja jika gadis iblis itu berniat membunuh kita maka aku bukan lawannya. Aku sangat yakin bahwa kultivasinya berada di tingkat Sein dan alasan mengapa dia bisa masuk ke sini karena dia menggunakan teknik khusus yang membuatnya bisa bergerak dengan bebas, kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan sependapat dengan Xiao Yuan mengenai gadis iblis itu. Mereka bahkan tidak bisa membaca tingkat kultivasinya dan hawa keberadaannya saja sudah bisa menekan segala sesuatu yang di sekitarnya. Xiao Yuan mengingat bahwa gadis iblis itu memberikannya sebuah slip giok. Segera dia mengeluarkannya dari dalam cincin ruang dan menuangkan sumber origin Qi miliknya. Hanya 2 kata yang tertulis di sana, silahkan nikmati kesenangannya. Xiao Yuan dan Tao Lingwan mendengar pesan ini dan merasa bingung. Slip giok itu perlahan hancur dan 2 cahaya merah melesat masuk ke dalam laut kesadaran ilahi mereka berdua.
Cahaya merah itu meledak di dalam laut kesadaran ilahi dan berubah menjadi gas merah yang menyatu di dalam laut kesadaran ilahi. Tubuh mereka merasa sangat panas dan jantung mereka berdegup kencang. Xiao Yuan menggigit lidahnya dan darah perlahan menetes dari sudut mulutnya. Jika ini racun maka itu bukan masalah besar, namun asap merah itu merangsang semua bagian tubuhnya dan membuat dirinya sangat bersemangat. Jika Xiao Yuan kehilangan kendali maka dia akan dikendalikan oleh nafsunya dan melukai Tao Lingwan. Tao Lingwan sangat merah dan dadanya mulai naik turun, "Tuan. Ini adalah takdir, jika itu dirimu maka aku tidak akan menyalahkannya." Mereka berdua kehilangan kesadaran mereka dan dikendalikan oleh nafsu. Xiao Yuan menerjang ke arah Tao Lingwan seperti singa yang kelaparan. Bab 382 menginginkan hati. Keesokan harinya Xiao Yuan membuka matanya dan kepalanya mulai terasa sakit, dia mulai mengingat semuanya dan wajahnya berubah menjadi pucat. Tao Lingwan duduk di sampingnya dan pakaiannya terlihat sangat kacau. Xiao Yuan tahu bahwa dia dikendalikan oleh nafsunya dan melakukan hal buruk kepada Tao Lingwan. Xiao Yuan terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa dalam situasinya yang sekarang. "Aku tahu ini hanyalah sebuah kecelakaan, aku tidak akan menyalahkan Tuan dalam masalah ini," kata Tao Lingwan dengan wajah yang malu. Dirinya sendiri tidak tahu harus sedih atau malu dalam situasinya yang sekarang. Baru sehari mereka saling mengenal dan mereka sudah melakukan hal semacam ini. Xiao Yuan menundukkan kepalanya dan merasa tidak enak dengan Tao Lingwan, walaupun dia tidak mengingat apapun dan tidak memiliki niatan buruk. Tetap saja dia harus mengakui bahwa dirinya bersalah. Bahkan jika Tao Lingwan ingin menamparnya jutaan kali maka dirinya akan memenuhi keinginannya. "Aku tidak bisa seperti itu. Walaupun ini tidak disengaja tetapi sebagai pria aku harus bertanggung jawab. Aku memiliki 3 istri di dunia yang lebih rendah dan itulah tempat di mana aku lahir." Xiao Yuan memegang tangan Tao Lingwan dan berkata, "Kita mungkin baru saling mengenal dan membutuhkan waktu, tapi selama kau tidak keberatan dengan mereka maka aku ingin membuatmu menjadi milikku." Tao Lingwan merasa senang dengan hal ini dan berkata, "Aku menghargai hal ini. Tapi maaf aku memiliki alasan untuk tidak menerimanya, pria sebaik Tuan Xiao tidak bisa bersama dengan seperti diriku. Aku memiliki musuh yang mungkin tidak akan bisa Tuan Xiao hadapi, aku tidak ingin menempatkan orang lain dalam masalahku. Jadi ini keluhan yang kau maksud. Jika hanya itu aku sama sekali tidak takut. Mereka yang berani menargetkanmu akan mati di tanganku. Saat ini aku memang belum cukup kuat. Tapi impian besarku adalah melampaui Kaisar dan meraih puncak martial Dao. Hanya sebuah batu kerikil yang menghalangi jalan bukan masalah besar untuk menyingkirkannya," kata Xiao Yuan dengan tegas. Tao Lingwan tertegun sejenak dan mulai mengingat ramalan yang dikatakan oleh leluhur sebelum kematiannya. Bahwa dia akan menemukan solusi di tempat ini dan harus mengikutinya sampai akhir. Mungkin Xiao Yuan merupakan solusi yang dikatakan leluhur Pulau Melayang. Jika apa yang dimaksudkan leluhur adalah keberadaan calon pasangannya dan diharuskan berbagi cinta maka dia tidak akan keberatan untuk bersama Xiao Yuan. Namun bagaimanapun juga masalah yang dia miliki tidak seharusnya melibatkan Xiao Yuan. Hati kecilnya tidak akan pernah bisa menerimanya. "Tuan bahkan belum melihat wajahku. Bagaimana jika penampilanku sangat buruk?" tanya Tao Lingwan dengan pelan. "Selama itu bukan pria maka aku tidak masalah, seburuk apapun dirimu itu bukan sesuatu yang aku inginkan. Aku mungkin memiliki tubuhmu namun apa yang paling aku inginkan saat ini adalah hatimu. Aku bersumpah dalam hidup ini tidak akan pernah mengecewakanmu," kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh.
Walaupun Tao Lingwan menutupi wajahnya dengan cadar, namun hanya orang bodoh yang tidak bisa menebak kecantikannya. Bahkan dia dikatakan sebagai wanita tercantik dan berbakat di sekte bulan cerah, siapa yang berani meragukan hal itu? Tao Lingwan merasa sangat senang mendengar perkataan Xiao Yuan, walaupun dia tidak tahu dan apakah dia benar-benar bisa mencintai pria ini, tetapi satu hal yang pasti. Dirinya akan mencoba mengikuti arus takdir dan perlahan bersama Xiao Yuan. Tao Lingwan perlahan melepaskan cadarnya dan kecantikan yang luar biasa terpancar dari sosoknya. Bahkan Xiao Yuan sendiri sangat terkejut dan tidak bisa membandingkan siapa yang terbaik antara ketiga istrinya atau Tao Lingwan. Seperti bunga yang baru mekar dan kehangatan cahaya matahari di pagi hari, julukan wanita tercantik di seluruh sekte bulan cerah bukanlah omong kosong. Sungguh, jika orang lain melihat wajah aslimu, mereka mungkin akan memberikan nyawa mereka untuk mendapatkan perhatianmu, kata Xiao Yuan dengan penuh kekaguman. Tolong jangan katakan seperti itu. Faktanya hal ini selalu membawaku ke dalam masalah. Tuan Xiao adalah pria pertama yang melihat wajahku secara langsung. Aku memutuskan untuk menerima takdir ini dan mencoba yang terbaik, kata Tao Lingwan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan mengusap wajah Tao Lingwan dan berkata, aku sama sekali tidak percaya dengan takdir, tapi aku akan membuatmu mengatakan bahwa kau mencintaiku dengan sangat jelas. Mereka berdua saling berpelukan dan Tao Lingwan merasa sangat hangat. Sekarang Yang Qi dan Yin Qi di tubuh mereka saling membaur satu sama lain dan kultivasi mereka melonjak. Apa yang diberikan gadis iblis itu adalah teknik kultivasi ganda. Sekarang mereka tidak tahu apakah harus membenci gadis iblis itu atau tidak. Bab 383 Perkembangan yang cepat. Xiao Yuan membawa Tao Lingwan pergi dan melakukan terobosan. Setelah selesai melakukan pembaptisan, Xiao Yuan menempatkan Tao Lingwan di dalam dunia liontin emas agar dapat menstabilkan kultivasinya dengan tenang. Tao Lingwan sangat terkejut dengan dunia yang berada di bawah kendali Xiao Yuan, namun dunia ini tidak terlalu bagus. Walaupun kaya akan aura, tetapi prinsip dunianya terlalu rendah. Paling tinggi mungkin hanya kultivator origin yang mampu menjadi pencapaian terbesar. Xiao Yuan duduk di tangga dan memperhatikan Tao Lingwan dengan santai, Bao bersama dengannya dan bermain di bawah dengan senang. Bing tiba-tiba muncul dan berkata, sepertinya kau mendapatkan wanita baru, apakah menyenangkan setelah sekian lama tidak melakukannya? Cih, baru keluar sekarang? Di mana saja kau saat aku membutuhkanmu? Xiao Yuan berkata dengan kesal. Jangan salahkan aku. Jika aku menunjukkan diri, maka gadis iblis itu mungkin akan tahu keberadaanku. Walaupun dia melemahkan tingkat kultivasinya, aku dapat yakin jika bukan monster tua di puncak tingkat Sein, maka gadis iblis itu salah satu kaisar bergelar, kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan sangat terkejut mendengar hal ini, jangankan untuk membalasnya. Bahkan jika harus melawan kultivator tingkat Sein lapisan pertama saja, Xiao Yuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Yongnan keluar dari dalam tubuh Xiao Yuan dan jiwa harimau putih kecil berada di sampingnya. Apa yang dikatakan Kun Peng adalah kebenaran. Jika tidak salah, dao yang dimilikinya sangat hebat dan akar spiritual emas tidak bisa menghentikannya. Yongnan melanjutkan, jika aku tidak salah menebak, maka gadis iblis itu adalah Kaisar Hasrat. Orang itu memang tidak pernah menunjukkan wujud aslinya dan yang kau temui adalah klon miliknya yang menyamar. Xiao Yuan menepuk jidatnya dan tidak percaya bahwa gadis itu adalah salah satu Kaisar Hasrat. Terlebih lelucon macam apa yang dia katakan dan memanggilnya sebagai gadis kecil. Jika hal ini diketahui orang lain, maka dia hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Kaisar bergelar adalah eksistensi yang sangat kuat dan hanya sedikit makhluk yang dapat bersaing dengan mereka.
Bing melihat ekspresi Xiao Yuan dan berkata, "Kenapa kau terlihat bodoh? Kau memiliki prinsip wilayah leluhur dan mendapatkan persetujuan Kaisar Perang, hanya masalah waktu sampai kau berada di posisi yang sama dengan mereka dan jangan terlalu dipikirkan. Apa yang harus kau lakukan saat ini adalah gunakan wajah putih kecilmu itu dan rayu wanita iblis itu. Jika kau memiliki istri seorang kaisar maka aku yakin bahwa dirimu adalah yang pertama." Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan jika dia bisa memukul Bing maka dia tidak akan ragu untuk melakukannya. "Sebenarnya kau anggap apa aku ini? Jangan salahkan aku. Kau itu seperti magnet yang menarik banyak wanita, keberuntunganmu dalam percintaan sangat luar biasa. Walaupun Tao Lingwan tidak sebagus Lei Yunting dalam hal bakat, namun dia bisa dikatakan sangat layak berada di sisimu," kata Bing dengan jujur. "Benar sekali. Aku juga tidak sabar melihat reaksi gadis kecil yang satunya, ini akan menjadi sesuatu yang bagus," kata Yongnan dengan santai. Xiao Yuan tidak bisa menyangkal hal ini dan merasa kesal dengan mereka berdua. 3 hari berlalu dengan cepat dan kultivasi Tao Lingwan mulai stabil. Bing memberikan setetes darahnya dan kekuatannya melonjak menjadi lebih kuat. Tao Lingwan berjalan ke arah Xiao Yuan dan duduk di sampingnya. "Terima kasih atas bantuan Tuan Xiao. Aku berhasil menerobos dan fondasiku menjadi lebih kuat setelah mengambil kristal darah itu." Xiao Yuan memukul dahi Tao Lingwan dengan jarinya dan berkata, "Apakah masih perlu berbicara formal kepadaku? Kau adalah wanitaku dan milikku adalah milikmu. Tidak perlu berterima kasih dan berbicaralah dengan santai." "Maaf. Ini sudah menjadi kebiasaanku, lalu apakah aku harus memanggilmu dengan namamu?" tanya Tao Lingwan dengan santai. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Kau bisa memanggilku dengan namaku. Tapi jika kau ingin membuatku senang maka aku lebih suka jika kau memanggilku suami." Tao Lingwan sedikit gelisah dan merasa malu dengan hal ini. Walaupun umurnya sudah tidak lagi muda namun ini pertama kali dia menjalin hubungan dengan seorang pria. Terlebih prosesnya terlalu cepat dan banyak kejutan di dalam hatinya. "Suami," kata Tao Lingwan dengan malu. "Sudah kuduga. Kau terlihat lebih cantik dengan ekspresimu yang malu." Xiao Yuan mengambil cadar milik Tao Lingwan dan berkata, "Benda ini hanya mengganggu penglihatanku, aku ingin melihat kecantikan istriku ini. Kalau begitu aku akan melepaskannya saat bertemu denganmu." Tao Lingwan berkata dengan jujur, "Tidak perlu memakainya lagi. Aku akan menendang mereka yang berani mencoba merayu istriku ini." Xiao Yuan tertawa dengan lepas dan merasa lega. 384 menghibur istri baru. Tao Lingwan tertawa dan berpikir kalau Xiao Yuan terlalu jahat, namun karena ini adalah keinginan Xiao Yuan maka dirinya tidak memiliki kondisi untuk menolak. Xiao Yuan melihat ke arah Tao Lingwan dan sangat terpesona dengan kecantikannya. Sejak awal dia bertemu Tao Lingwan dia hanya memasang ekspresi datar dan tidak peduli. Melihatnya bahagia dan tertawa dengan lepas membuat Xiao Yuan merasa sangat senang, terlebih dia juga penasaran dengan orang seperti apa yang berniat untuk mencelakainya. "Maafkan aku jika lancang. Bolehkah aku tahu mengapa kau memiliki dendam yang sangat dalam?" Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Tao Lingwan menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Yuan dan berkata, "Kita bukan lagi orang asing dan bahkan aku menganggapmu sebagai suamiku. Jadi aku akan menceritakan semuanya dan berharap agar kau juga tidak terlibat ke dalam masalah ini." Tao Lingwan mulai bercerita bahwa dia dulu merupakan salah satu anak dari keluarga yang cukup besar. Ayahnya merupakan pemimpin keluarga Tao yang sangat dihormati oleh banyak orang dan merupakan kultivator tingkat Sein lapisan kedua. Namun ketika usianya menginjak 8 tahun suatu malam yang penuh dengan darah mulai terjadi. Adik dari ayahnya yang termasuk pamannya sendiri melakukan pemberontakan, dia bergabung dengan gedung pembunuh dan membunuh ayah dan ibunya tepat di depan matanya.
Jika bukan karena bawahan ayahnya yang setia maka Tao Lingwan juga tidak akan selamat, namun bawahan ayahnya juga mati karena menyembunyikan dirinya. Tao Lingwan hidup dalam kebencian dan entah mengapa dia sampai di sekte bulan cerah, karena dia tidak memiliki tempat tujuan maka dia memutuskan untuk menetap sambil meningkatkan kekuatannya untuk membalas dendam. Namun bakatnya terlalu bersinar dan mendapatkan perhatian leluhur Pulau Melayang, namun tidak banyak waktu sampai leluhur itu bisa hidup dan sekarang dia hanya sendirian di Pulau Melayang. Tubuh Tao Lingwan mulai gemetar dan air matanya mulai tumpah, mengingat tragedi menyakitkan ini sangat menyayat hati dan pikirannya. Xiao Yuan mengusap air matanya dan berkata, "Berikan aku waktu beberapa tahun. Yakinlah bahwa aku akan mengambil sumpah ini untukmu. Aku akan membunuh pamanmu itu atas nama kedua orang tuamu, aku akan menghancurkan gedung pembunuh dan jika aku melanggarnya maka aku tidak akan pernah bisa mencapai tujuanku." Tao Lingwan memegang tangan Xiao Yuan dan berkata dengan sedih, "Aku tidak ingin kau menganggapku melibatkanmu dalam masalahku, aku akan lebih senang jika kau tidak terlibat. Pamanku merupakan kultivator tingkat Sein lapisan pertama, sedangkan pemimpin dari gedung pembunuh berada di lapisan kedua. Karena kita adalah keluarga kecil mulai sekarang maka sayangilah nyawamu, hidupmu bukan hanya milikku seorang. Jangan khawatir. Aku tahu batasanku lebih baik dari siapapun." Xiao Yuan berkata dengan santai. Perlahan dia bangun dan membawa Tao Lingwan masuk ke dalam kamar, dengan cepat Tao Lingwan menjadi panik dan wajahnya merah. "Apa yang ingin suami lakukan?" tanya Tao Lingwan dengan panik. "Tentu saja menghibur istriku. Terakhir kali kita tidak bisa melakukannya dengan benar dan hal ini sedikit membuatku kecewa. Mari lupakan kecelakaan yang sebelumnya dan membuat kenangan baru untuk kita berdua." Xiao Yuan membuka pintu kamarnya dan perlahan meletakkan Tao Lingwan ke tempat tidur. Tao Lingwan merasa sangat malu dalam hal ini, walaupun dia sudah pernah melakukannya satu kali. Namun itu dalam posisi yang tidak sadarkan diri, jadi ini merupakan hal baru baginya dan bisa dianggap pertama kali bagi dirinya. Xiao Yuan melepaskan pakaiannya dan mendorong Tao Lingwan, "Jangan gugup." Tanpa pikir panjang Xiao Yuan mengusap dagu Tao Lingwan dan mencium bibirnya, setelah beberapa waktu Tao Lingwan yang kaku perlahan menjadi rileks dan nafasnya mulai terasa berat. Yang Qi dan Yin Qi saling berbaur satu sama lain, namun terdapat lapisan pembatas yang membantu mereka menyempurnakannya. Aura mereka meledak keluar dan suasana itu terlihat sangat manis. Xiao Yuan mengambil pakaian Tao Lingwan dan membuatnya berbaring telanjang, tubuhnya yang indah sangat mempesona dan tidak ada kecacatan apapun di dalamnya. "Jangan melihatku seperti itu. Hal ini sangat memalukan bagiku," kata Tao Lingwan dengan malu. "Hehehe. Kita adalah pasangan suami istri, hal ini akan terjadi di masa depan. Mereka menyebutmu sebagai kecantikan pertama sekte bulan cerah dan sepertinya itu adalah kebenaran mutlak," kata Xiao Yuan dengan sedikit menggoda. Tangannya mulai bergerak dengan nakal dan dia mencium leher Tao Lingwan, merasakan sensasi ini membuat pikiran mereka berdua kosong dan hanya fokus dengan satu sama lain. Erangan nakal terdengar sangat keras dan Tao Lingwan tidak bisa menahan diri. Keringat mulai bercucuran dan aroma ruangan itu dengan cepat berubah menjadi aroma tubuh mereka berdua. Kaisar Perang. Bab 385 perlahan luluh. Waktu berlalu selama 3 hari dan Tao Lingwan masih berada di tempat tidur dengan Xiao Yuan yang memeluknya. Walaupun dia sangat kelelahan dengan stamina Xiao Yuan yang luar biasa, namun dia cukup senang dengan perkembangan ini. Tangan lembut Tao Lingwan menyentuh dada Xiao Yuan dan berkata, "Ketika kita merapalkan teknik kultivasi ini aku merasa bahwa banyak peningkatan yang terjadi." "Benar sekali.
Gadis iblis itu tidak berbohong dan teknik kultivasi ini merupakan teknik kultivasi ganda yang memadukan yin yang. Sepertinya orang yang menciptakan teknik ini harus memiliki pemahaman penuh tentang Dao. Apakah kau tahu salah satu kaisar yang mengarah kepada hal semacam ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Jika benar apa yang kau katakan maka satu-satunya iblis yang dapat membuat teknik ini adalah Kaisar Hasrat. Dao miliknya memungkinkan dirinya untuk mengendalikan emosi lawan. Ketika terjerat dalam dao miliknya maka lawannya hanya akan bermain di telapak tangannya. Tao Lingwan melanjutkan, tetapi beliau sangat misterius dan tidak seperti kaisar lainnya yang membangun kekuatan secara terbuka, bahkan hanya mereka para kaisar yang pernah melihat penampilan aslinya. Xiao Yuan mengerti dan mulai memahami semuanya. Mungkin ketika dia memiliki kekuatan dirinya akan menemuinya dan menyampaikan terima kasih dengan tulus. Berkatnya dia bukan hanya memperoleh wanita yang baik dan teknik kultivasi yang bagus, hal ini juga membuat kemacetan dalam dao harmonisasi yang dia pelajari terbuka. Sekarang aku mengerti. Aku akan menemuinya secara pribadi nanti. Berkatnya aku mendapatkan istri yang sangat cantik sepertimu. Kata Xiao Yuan dengan mengusap kepala Tao Lingwan. Aku sudah terbiasa mendapatkan pujian seperti itu. Tao Lingwan tersenyum bahagia dan sulit menyembunyikan diri. Hei, itu adalah pujian yang tulus, apakah kau masih tidak puas? Aku masih bisa jika hanya beberapa hari ke depan. Kata Xiao Yuan dengan sedikit menggoda. Tidak heran jika kau memiliki banyak wanita, mengatasimu sangatlah sulit. Sepertinya suami harus segera membawa saudariku kemari, jika lebih dari ini aku tidak akan sanggup mengatasinya. Kata Tao Lingwan dengan jujur. Master Sekte sudah menjanjikanku bahwa aku bisa kembali, tapi untuk saat ini aku membutuhkan tempat. Dunia pasif ini nantinya akan aku gunakan sebagai wilayah kekuasaanku dan menempatkan keluargaku nanti. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan merasa senang dan tidak sabar untuk bergaul dengan mereka, terlebih dia tidak memiliki seseorang yang benar-benar dianggap teman. Karena itulah mungkin dia bisa menggunakan koneksinya dan membawa mereka ke Pulau Melayang sebagai saudari yang baik. Biarkan mereka tinggal bersama denganku di Pulau Melayang, lingkungan itu sangat cocok untuk berlatih dan aku tinggal sendirian di sana. Kata Tao Lingwan dengan jujur. Kita pikirkan ini nanti. Kau harus berlatih dengan giat di sini dan aku akan keluar. Sebelumnya aku bertemu iblis yang menyebut dirinya sebagai Pangeran Iblis, kekuatannya sama sekali tidak lemah dan sejauh ini dia adalah salah satu orang yang mampu untuk bertarung denganku dan namanya adalah Guanxi. Apakah kau tahu informasi dari Pangeran Iblis ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Tao Lingwan terlihat sangat terkejut dan berkata, kau bertarung dengan Pangeran Iblis pertama. Bahkan putra dewa pertama tidak lebih dari seorang anak kecil baginya. Kekuatannya bahkan dapat disandingkan dengan para monster tua yang berada di tingkat primordial selama ratusan tahun. Bukankah gelar putra dewa sama saja lelucon di mata suamiku? Aku tidak terlalu yakin namun dia sangat bernafsu untuk bertarung denganku dan kita masih seri. Aku memintanya untuk datang ke Sekte Bulan Cerah jika ingin bertarung. Namun jika tujuan kita sama dengan mendapatkan giok pasif, mungkin kami akan bertarung sampai akhir nanti. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Lalu, apakah suamiku bisa mengalahkannya? Tanya Tao Lingwan dengan cemas. Jika itu kekuatan penuhku dan diharuskan mengeluarkan segalanya, maka aku akan menang. Aku tidak akan pernah mau kalah dalam pertarungan yang penting, jika diharuskan maka aku melawannya lebih awal. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Tao Lingwan melihat kesungguhan di mata Xiao Yuan dan berpikir kalau Xiao Yuan terlihat jauh lebih tampan. Benar apa yang dikatakan orang lain? Ketika mereka melihat seorang pria dengan keadaan serius maka mereka akan terlihat jauh lebih baik.
Nama besar Pangeran Iblis Guanzi bukanlah isapan jempol belaka, hanya satu gerakan dia sudah mampu mengalahkan putra dewa pertama dan mempermalukannya di arena virtual. Sosoknya berada di puncak tingkat primordial dan sekarang Xiao Yuan sudah menjadi pesaing yang diakuinya. Xiao Yuan juga tidak lemah dan jika pertarungan dimulai maka sulit untuk membandingkan siapa yang akan menang. Namun Tao Lingwan akan mendukung apapun keputusan yang Xiao Yuan ambil. Episode sebelumnya. Bab 384 menghibur istri baru. Episode berikutnya. Bab 386 sesuatu yang tidak terduga.